Aku tak pernah menyangka hidupku yang tenang akan berubah begitu drastis. Aku, Rina Santika, seorang wanita berusia 45 tahun, seorang ibu dari 2 anak, dan istri dari pria yang telah memberiku kehidupan yang nyaman. Pernikahanku dengan Bayu bisa dibilang stabil, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, kehangatan di antara kami mulai meredup. Bayu adalah suami yang baik, pekerja keras, dan setia, tapi sayangnya, dia terlalu sibuk untuk memperhatikan hal-hal kecil. Aku sering merasa seperti sekadar penghuni di rumah sendiri, ada, tetapi tak benar-benar diperhatikan. Anak-anak kami sudah beranjak dewasa, dan hanya Nadia yang masih sering mengunjungiku. Ia telah menikah dengan Arga, pria tampan berusia 29 tahun yang tampak begitu sempurna sebagai suami. Aku selalu mengagumi Arga, pribadi yang karismatik, sopan, dan perhatian. Setiap kali dia datang berkunjung, senyumnya yang hangat selalu menyapaku, sesuatu yang telah lama tak kurasakan dari suamiku sendiri. Hari itu, aku baru saja selesai merapikan meja makan ketika ponselku bergetar. Bu, aku harus pergi ke luar kota selama seminggu karena pekerjaan. Arga sudah dalam perjalanan ke rumah ibu, dia akan tinggal di sana sementara aku pergi. Tolong jaga dia, iya. Aku membaca pesan dari Nadia dengan sedikit terkejut. Arga akan tinggal di rumahku selama seminggu tanpa istrinya. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana, tetapi ada sesuatu di dalam dadaku yang berdesir aneh. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku buru-buru keluar, dan di sana Arga berdiri, mengenakan jaket kulit hitam yang membuatnya tampak semakin gagah. Ia melepas kacamata hitamnya, menyibakkan rambutnya yang sedikit berantakan. Halo, Tante, sapanya dengan senyum yang begitu familiar namun terasa berbeda kali ini. Arga sudah sampai. Masuk, ayo, kataku, berusaha tetap bersikap wajar. Ia menyeret koper masuk dan langsung melepas jaketnya. Kemeja putih yang dikenakannya melekat pada tubuhnya yang atletis. Tanpa sadar, mataku sempat melirik dada bidangnya sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. Maaf mendadak banget, Tante. Nadia bilang gak apa-apa aku tinggal di sini sementara dia pergi, ujarnya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Iya, nggak masalah. Anggap saja rumah sendiri. Hari pertama berjalan seperti biasa. Aku memasakkan makanan untuknya, dan kami mengobrol ringan. Namun, malam pertama kehadirannya di rumah ini membawa perubahan yang tak kuduga. Saat itu, aku sedang membereskan piring di dapur ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah seketika gelap gulita. Aku terkejut dan hampir menjatuhkan piring yang sedang kupegang. Tante nggak apa-apa, suara Arga terdengar dari ruang tamu. Aku baik-baik saja, cuma kaget, jawabku. Aku meraba-raba dinding, mencoba menemukan senter atau lilin. Baru saja aku membuka laci, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku tersentak. Maaf, aku nggak bermaksud menakuti, kata Arga pelan. Aku bisa merasakan napasnya begitu dekat. Walau tak bisa melihat wajahnya, aku tahu dia berdiri hanya beberapa inci dariku. Aku bantu cari lilin, iya. Tanyanya lagi, suaranya terdengar lembut namun dalam. Aku hanya mengangguk, padahal dia mungkin tak bisa melihat reaksiku dalam gelap. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara korek api menyala, dan cahaya lilin kecil mulai menerangi ruangan. Saat itu, aku baru menyadari betapa dekatnya wajah kami. Arga menatapku. Tatapannya berbeda. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tante, katanya pelan. Aku menelan ludah, merasa jantungku berdebar tak karuan. Aku ke kamar dulu, ya, kataku terburu-buru, mencoba mengendalikan diri. Aku berbalik, melangkah cepat menuju kamar sebelum sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Namun, sebelum aku sempat menutup pintu, aku mendengar suaranya lagi. Tante, kalau aku bilang sesuatu, Tante janji nggak akan marah. Aku berhenti, tanganku masih digagang pintu. Apa? Tanyaku tanpa menoleh. Hening, beberapa detik berlalu sebelum ku dengar dia berbisik. Aku nggak tahu kapan perasaan ini mulai ada, tapi aku nggak bisa bohong lagi. Aku membeku. Aku tahu aku harus pergi, harus mengabaikan semua ini. Tapi entah kenapa, kakiku tak bisa bergerak. Aku masih diam di tempat, mencoba mencerna kata-katanya. Suara Arga begitu pelan, hampir seperti bisikan,
tetapi cukup jelas untuk membuat dadaku berdegup lebih kencang. "Maksud kamu apa, Arga?" tanyaku, tetap membelakangi dia. Dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku sayang sama tante, bukan cuma sebagai keponakan." Jantungku terasa berhenti sejenak. Suasana menjadi begitu sunyi, hanya suara hujan rintik di luar yang terdengar samar. Aku ingin tertawa dan menganggap ini lelucon, tetapi nada suaranya terlalu serius. Aku berbalik perlahan, menatapnya dalam cahaya temaram lilin. Wajahnya tegang, matanya menatapku penuh harap sekaligus takut. "Arga, ini nggak benar," suaraku hampir berbisik. Dia melangkah mendekat, dan secara refleks aku mundur. Namun, dinding di belakang membuatku tak bisa lagi menghindar. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong sama perasaanku. Aku menggeleng. "Kamu masih muda, ini cuma perasaan sesaat." Dia tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di matanya. "Kalau ini cuma sesaat, kenapa aku terus merasakannya? Kenapa setiap kali tante tersenyum, aku merasa dunia berhenti sejenak?" Aku terdiam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit bernapas. Ini salah. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa hatiku ikut bergetar? Aku harus menghentikan ini sekarang, sebelum semuanya menjadi lebih rumit. "Lupakan ini, Arga. Tidurlah. Besok semuanya akan kembali seperti biasa." Aku memutar kenop pintu dan masuk ke kamar, menutupnya dengan cepat sebelum dia sempat berkata lebih banyak. Di balik pintu, aku bersandar, menutup mata, dan menarik napas panjang. Aku berharap perasaanku tidak ikut goyah, tapi kenyataannya, jantungku masih berdetak begitu kencang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sementara itu, di kamarnya, Arga membasuh wajahnya di wastafel, mencoba menenangkan diri. Dadanya masih berdebar, pikirannya kacau. "Kenapa aku begini? Ini tidak boleh terjadi," batinnya bergolak. Namun, semakin dia berusaha menyangkal, semakin jelas perasaannya terhadap wanita itu. Dan di balik pintu kamar, Rina pun menghadapi dilema yang sama.